mau nunjukin ke kalian pengaplikasian perhitungan daya tahan awan versi Hans Pauling yang udah ada di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa cek di mana ya videonya? Di sini nih. Apa sini? Sini. Oke, jadi di sini aku udah ajak Joshua Erik. Joshua mungkin boleh memperkenalkan diri sama data dirinya dia. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Erik Irawan. Umur saya 30 tahun. Berat badan saya puji Tuhan 100,7 kilo per hari ini tanggal berapa hari ini? 11 Januari 2019. 11 Januari 2019. Ya, gitu. Terus dengan data-data ini Toling, enaknya kalau mau mulai diet buat orang yang awam tuh harus ngapain dulu sih? Jadi pertama-tama itu kalian perlu tahu acuan kalian dulu, baseline kalian gimana. Pertama-tama itu kalian perlu tahu BMR kalian berapa. Untuk mempersingkat, aku udah perhitungkan BMR Joshua. BMR Joshua aku pakai formula Mi-Vincenjour, dapat angka 1943 kalori. Wait. BMR apaan sih, Ling? Oke, yang belum tahu, BMR itu singkatan dari basal metabolic rate atau kebutuhan kalori yang tubuh kita perlukan hanya untuk ibaratnya kita tidur 24 jam sehari nggak ngapa-ngapain. Jadi ini bisa dibilang kebutuhan dasar kalori tubuh tiap Joshua. Kalau yang di sini contohnya. Jadi usahakan ketika kalian diet jangan sampai berada di angka bawah BMR, karena BMR itu udah kayak angka minimal kalian. Jadi BMR itu berarti kebutuhan kalori kita kalau kita mau hidup cuma tidur, melek. Betul? Ya, betul sekali. Oke. Setelah kalian tahu BMR kalian berapa, kalian cari tahu TDEE. TDEE itu singkatan dari Total Daily Energy Expenditure, yaitu kebutuhan kalori harian kalian dengan beraktivitas. Nah, tingkat aktivitas orang kan beda-beda. Joshua ini saya kenal kayaknya emang gak pernah olahraga ya Yos ya? Ya bukan nggak pernah sih, sama sekali nggak pernah. Jadi karena Joshua ini orangnya bisa digolong pasif, di sini aku perhitungkan pakai pengalih 1,1 karena emang Joshua nggak pernah berolahraga. Setelah makanya kita hitung yaitu TDI-nya Joshua, BMR dikali pengalih 1,1 dapatlah angka 2137 kalori. Jadi ini kebutuhan kalori Joshua saat ini yang masih pasif itu seharinya 2137 kalori. Setelah tahu kebutuhan kalori kita berapa, tentu ini goalnya mau ngapain. Goalnya itu kan normalnya dibagi 3, mau bulking, naikin berat badan, mau maintain, mempertahankan badan, atau mau cutting nurunin berat badan. Nah, kalau Joshua goalnya mau apa nih Yos? Kalau saya sih kepengennya ya bulking ya. Soalnya saya dulu tuh kepengennya jadi pesumo, cuma ternyata di Indonesia pesumo nggak laku. Terus dan juga ternyata pasangan saya suruh milih antara tetap pacaran apa mau bulking. Jadi saya milih pacar saya aja. Nah, itu pacar yang bener tuh kayak gitu tuh. Oke, jadi emang goalnya Joshua di sini dia mau cutting. Kalau cutting kan dikurangin kebutuhan kalorinya berapa? Normalnya itu 20-25%. Untuk Joshua aku rasa 20% itu udah cukup. Jadi 2137 kalori dikurangi dengan 20% dapat 1709 kalori. Nah, kalau kalian lihat angka kebutuhan kalori Joshua setelah cutting dengan BMR itu kok jauh di bawahnya. Seperti yang udah pernah aku bilang sebelumnya tadi, jangan ketika kalian diet itu kebutuhan kalian konsumsi kalori di bawah angka BMR, karena itu nggak baik. Dalam jangka panjang itu bisa banyak efek nggak baiknya, karena organ kalian nggak bisa bekerja dengan normal, nanti bisa kalian metabolisme menurun dan lain-lain. Maka dari itu solusinya ada 2. 1, kalian mengurangi nilai defisitnya ini dari yang 20% mungkin 10%, sehingga tidak lebih kecil dari angka BMR, tapi efeknya adalah progres kalian akan semakin lambat karena nilai defisit kalori kalian semakin kecil. Atau pilihan kedua yang aku saranin adalah Joshua meningkatkan tingkat aktivitasnya dia. Kan tadi bisa kita tahu Joshua nggak pernah olahraga. Solusinya ya Joshua harus rutin olahraga. Ketika Joshua rutin olahraga 3-5 kali seminggu, kebutuhan kalori Joshua tuh meningkat lumayan pesat. Di sini udah aku hitung juga, kalau dengan olahraga 3-5 kali seminggu kurang lebih itu tingkat aktivitas pengalinya menjadi 1,35.
yang tadinya TDI Yosua pasif itu 2137, ketika Yosua aktif berolahraga, kebutuhan kalorinya naik jadi 2623. Bedanya kan signifikan banget ini. Dari angka ini coba kita hitung lagi, kalau Yosua cutting dengan nilai 20%, dapat angka 2098 kalori. Kalau dibandingin dengan BMR masih aman karena angka ini masih di atas BMR. Ketika Yosua mengkonsumsi sehari 2098 kalori itu udah defisit, maka nantinya Yosua akan berhasil turun berat badan. Nah, jadi kalau dari langkah pertama itu kalian saya tahu ini, yaitu berapa sih kebutuhan kalori kalian sesuai dengan goal kalian. Yosua di sini dia mau cutting, dengan perhitungan ini dapat deh. Jadi goal Yosua adalah mengkonsumsi per harinya 2098 kalori, atau boleh dibuletin 2100 biar gampang. Sebetulnya untuk orang yang masih baru, perhitungnya cukup sampai sini udah cukup. Jadi kalau untuk Yosua, goalnya Yosua, oke, tiap hari aku harus konsumsi kalori 2100. Udah, goalnya itu aja udah bisa untuk progres Yosua untuk turun berat badan. Tapi bagi kalian yang lebih serius menjalani ini, mungkin kalian yang mau bentuk badan jadi berotot atau mau bentuk perut six pack dan lain-lain, ada step selanjutnya. Step selanjutnya itu menghitung makronutrien. Makronutrien itu apa? Ada 3 macam, karbohidrat, protein, lemak. Jadi di situ nanti akan dihitung. Setelah tahu kebutuhan kalorinya berapa, kita breakdown lagi kebutuhan karbohidratnya berapa, protein berapa, dan lemak berapa. Di sini kita nggak bahas. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, sudah ada juga video sebelumnya. Bisa cek di mana, Yos? Di sini Lagi cek di sini. Oke. Nah, sekarang setelah tahu kebutuhan kalori, yang jadi masalah pengaplikasian ke masing-masing individu itu kan pasti beda-beda. Di sini aku udah ajar Yos, jadi aku mau pengen tahu aktivitas Yos gimana, preferensi Yos tuh kayak gimana. Kalau aku sih backgroundnya apa ya? Kalau makanan aku kalau makan sehari 3 kali, tapi aku orangnya kalau skip breakfast gak masalah. Soalnya kadang-kadang juga bangunnya siang gitu, jadi ya masalah buat skip breakfast. Terus aku seneng banget makan nasi sama makan bakmi. Itu wajib banget. Jadi kalau misalnya kalau aku diet gak makan nasi sama gak makan bakmi, pasti bubar sih, gak bakal bertahan lama sih menurut aku. Terus apa lagi ya? Sama nyemil, aku sering banget nyemil sama minum-minuman yang ini sih berkalori tinggi kayak es teh manis, es jeruk gitu. Nah, menurutmu gimana Ling kalau kayak gitu-gitu? Nah, oke, dari situ berarti kita tahu Yos nggak masalah kalau dia skip breakfast, dia makan sehari 2-3 kali, berarti bisa dibilang kalau 2100 kalori dibagi 2 kali makan aja, Yosua bisa makan 1000 kalori lebih per mealnya. Terus Yosua juga ngomong dia doyan banget nasi bakmi, itu tuh sumber karbohidrat. Nah, dari sini aku jadi tahu Yosua itu nggak cocok banget menjalani diet ketogenik, karena diet ketogenik itu mengharuskan pelaku dietnya mengkonsumsi nyaris tanpa karbohidrat. Yosua sendiri udah ngomong dia kalau nggak makan nasi sama bakmi bubar. Nah, jadi satu, Yosua jangan ngelakuin diet ketogenik. Terus kedua, Yosua bilang dia skip breakfast nggak apa-apa, dia suka makan 2 kali 3 kali sehari. Mungkin di sini aku bisa saranin Yosua nyoba diet intermittent fasting. Karena intermittent fasting itu punya jeda makan dan jeda puasa. Cocok buat Yos yang emang suka skip breakfast, bisa digunakan sebagai jeda puasa, lalu dipakai mungkin makan lunch dan dinernya bisa dengan porsi yang besar. Salah satu keuntungannya lain juga adalah ketika kita makan dengan porsi besar, otomatis rasa kenyang kita juga akan bertahan lebih lama. Dan tapi Yosua juga bilang dia suka banget nyemil dan minum minuman manis. Ini menurutku yang harus diubah dari pola lifestyle Yosua yang lama. Ini aku punya tips buat tipe orang yang seperti Yosua suka banget nyemil, yaitu ketika kalian mau nyemil, ambillah satu wadah, entah piring, entah mangkok, tuang cemilan yang kamu mau makan sesuai porsi yang wajar aja, 1 serving, 2 serving. Lalu kalian makan dari wadah yang udah kalian siapkan. Sisa kemasannya kalian simpan lagi. Kalau kalian makan langsung dari kemasan, sangat besar kemungkinan kalian nggak akan bisa mengontrol jumlah snack yang akan kalian makan. Betul, Yos? Betul, saya makan kemasannya juga malah. Nah, tapi ada opsi yang lebih bagus lagi, yaitu kalian mengganti cemilan kalian dengan buah-buahan. Buah-buahan, kalau aku pribadi ketika lagi diet, aku suka konsumsi apel dan pir.
karena buah-buahan itu tinggi serat, otomatis bisa membuat kamu juga kenyang lebih lama dengan nilai kalori yang jauh lebih kecil daripada cemilan. Kalau untuk yang minuman manis seperti Joshua, di sini menurutku emang kalian perlu pengorbanan, kalian mengubah pola lifestyle kalian yang lama. Emang nggak gampang. Aku sendiri juga dulu waktu kecil suka banget minum minuman manis. Oke, dulu aku bisa gemuk banget. Tapi ketika aku punya niat, aku mengganti semua minuman aku jadi minuman yang 0 kalori. Air putih, es teh tawar, kopi tanpa gula, itu 0 kalori rata-rata. Dengan mengubah minuman kalian yang tadinya berkalori jadi tidak berkalori, itu udah memotong asupan kalori kalian cukup tinggi loh. Ibarat kata es teh manis 1 gelas sekitar 90 sampai 100 kalori. Sehari Joshua bisa minum 3 sampai 4 gelas. Itu udah 400 kalori. Kalian ganti air putih, jadi Joshua udah memangkas nyaris 400 kalori hanya dengan mengganti es teh manis jadi air putih. Signifikan banget loh 400 kalori per hari itu. Kalian bayangin 400 kalori itu kurang lebih kalau diibaratkan bisa kayak satu porsi bakmi ayam mungkin. Sekarang aku mau tanya sama si Joshua milih minum 4 gelas es teh manis atau makan 1 mangkok mie ayam? Kalau aku sih milihnya 1 mangkok mie ayam sama 1 es jeruk. Nah, makanya badannya kayak begini sekarang. Kayak jadi itu dia pengorbanan yang harus dilakukan sama Yos, mengubah kebiasaan dia minum minuman manis. Mungkin nggak bagi orang kayak Yos sudah kebiasaan, susah untuk tiba-tiba berubah. Mungkin bisa dikurangi dulu porsi es teh manisnya sehari 4 kali, mungkin bisa dikurangi 2 kali. Nanti lama-lama dikurangi sekali, lama-lama ganti minuman jadi air putih semua. Nah, kalau tadi kan kita bahas dari satu sisi, yaitu kalori masuknya Joshua, makanan, minuman, cemilan. Ada satu sisi lain lagi, yaitu kalori keluar dari Joshua. Bisa kita lihat sebenarnya kan Joshua pasif ya, dia bilang nggak pernah, jarang banget olahraga, makanya nilai TDI-nya Joshua rendah. Nah di sini ayo kita merubah lifestyle dari yang jarang atau nggak pernah berolahraga, mari rutin berolahraga. Bisa meningkatkan nilai TDI kalian, otomatis akan meningkatkan juga kemungkinan kesuksesan progres kalian dalam weight loss diet kalian. Olahraga sebenarnya 3 sampai 4 kali seminggu, sekali olahraga 30 sampai 60 itu udah efektif banget kok. Nah, semoga obrolan kita kali ini bisa membantu kalian yang lagi bingung gimana sih cara mulai dietnya sehat. jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, see you on the next video.